adalah intisari iman. Tapi selama sholat kita sholat Allahu Akbar, udah sholat dah apa teringat listrik, teringat di mana rumah saya sudah besar atau belum, jadi anak saya kemana. Nah, itu kalau sholat seperti itu belum disebut dengan sholat ma'rifat. Nah, coba kalaulah dalam sholat sudah mulai Allahu Akbar, nah itu khusyuk terus itu. Kalau udah Allahu Akbar, nak ada lagi teringat di mana istri, di mana ayah, di mana ibu, di mana rumah, di mana jabatan, di mana macam-macam, tak ada lagi, nampak lagi itu. Kalau sudah seperti itu sholatnya, itu bahagialah kita, sebab kita sudah masuk ke intisari iman. Kalau semacam itu hidup, sakratul maut datang, begitu lezatnya kita menghadap Allah. Tapi selama hidup di dunia sholatnya masih tidak begitu, itu yang baik. Maka Nabi mengajarkan kepada sahabat, engkau itu kalau sholat, kata Nabi, al-ihsan itu anta'buda ka'annaka tara. Kalau kamu beribadah itu seolah-olah kamu melihat Allah. Sahabat tidak faham bagaimana cara mengingat Allah, melihat Allah. Kami nak pernah lihat Allah. Maka Nabi beri jawaban, fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, seolah-olah kamu dilihat Allah. Maka saya dulu diajarkan oleh almarhum Abu Ya, pengarang kitab ini, secara sholat itu harus betul-betul tidak main-main, berdiri tegap. Dulu kami diajarkan sholat oleh almarhum Abu Ya. Berdiri tegap, tutup mata, bayangkan semua yang ada di dunia itu hapus, tak ada lagi masuk dalam sholat. Buang semua, anak istri tak ada lagi. Buang semua, tak ada lagi, kecuali hanya Allah. Udah siap dibuang semua, sudah, baru mulai Allah. Kalau sudah akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah akbar, tak boleh lagi masuk hal-hal dunia. Langsung terbayang Allah sedang melihat kita. Maka kalaulah seperti itu kita sholat, kita hidup, insya Allah iman kita diberi lebih oleh Allah. Iman ini yang perlu saat nanti mati, saat nanti wafat, saat nanti sakratul maut. Sudah. Yang kedua, mengingat Allah itu bukan hanya dalam majelis, bukan hanya dalam masjid, tapi bagaimana cara kalau sedang makan pun, sedang minum pun, ini air ini. Ini air. Bagaimana caranya saat meminum air ini ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan air, ya Allah, begitulah engkau sayang kepadaku, kau berikan air hari ini untukku, kau berikan makan untukku. Sebahagian orang ada yang belum makan, tapi kau kehendaki makan untukku, kau berikan minum untukku. Begitu caranya. Jadi ingat Allah itu bukan ingat waktu sholat saja, bukan ingat waktu zikir saja. Saat melihat air itu, air ini, bagaimana caranya ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya saya mau cerita sedikit. Dulu itu ada salah seorang, dia waktu lihat pinggan itu, ada nasi dia taruh di atas meja. Ada di Aceh seperti itu orang, dia taruh atas meja, nak makannya. Dilihatlah air makanan itu, pinggan itu dilihat, lihat. Tiba-tiba udah menangis dia. Udah keluar air mata, keluar, ya Allah, ya Tuhan. Akhirnya saya tanya, kenapa menangis bang?
Saya menangis, tok bisa Allah masih memberi makan untukku hari ini. Allah masih memberikan hak untuk dia makan nasi dan minum air. Nah, oleh karena itu, mengingat Allah itu jangan di waktu salat saja, jangan di waktu berzikir saja, tapi sedang duduk tunggu teman pun ingat Allah. Bagaimana cara ingat Allah? Berzikirkah? Ya, berzikir. Mengingat Allah juga bisa melihat pohon pisang. Di rumah kita ada pohon pisang kan? Cobalah lihat pohon pisang itu. Gimana caranya kalau lihat pohon pisang, ingat Allah. Bagaimana caranya lihat bulan, ingat Allah. Bagaimana caranya ketika melihat hutan, ingat Allah. Melihat langit, ingat Allah. Melihat udara, ingat Allah. Melihat air, melihat minuman, dan seterusnya. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seperti itu hidup, insya Allah suatu saat nanti kita akan fana illah, akan diberikan oleh Allah semuanya, tak ada harga lagi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wali-wali Allah kalau lihat kita semua bagaikan bangkai yang berjalan. Nah, maka dalam hal ini almarhum Abuya berkata dalam kitab beliau, kalau ingin kita mengingat Allah itu caranya teruslah beribadah kepada Allah, berlatih mengucapkan lisan untuk berzikir. Sekarang ini banyak orang zikir tapi maksiat jalan terus. Zikir ada, maksiat pun ada. Berapa kali kita mengucap la ilaha illallah tapi la ilaha illallah tidak masuk dalam hati. Berapa kali kita mengucap dalam sehari subhanallah tapi subhanallah tak masuk dalam hati. Kenapa banyak orang seperti itu? Karena tidak mau menghayati kalimat itu. Maka Allah lebih suka hamba yang mengucapkan la ilaha illallah sekali saja tapi masuknya ke sini, daripada pengucapan seorang hamba 1000 kali la ilaha illallah tapi hanya sekedar pada lisan. Nah, kalau begitu cara mengucap zikir, tutup mata, rasakan keberadaan Allah, ucapkan la ilaha illallah, buatkan arti tiada Tuhan selain Allah. Coba tutup mata, lisankan terus, hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengucapan itu lebih disukai Allah daripada 1000 kali orang mengucap la ilaha illallah tapi tidak masuk dalam hati. Nah, begitu ya. Nah, baik. Kemudian almarhum Abuya berkata, apabila akidah dan perasaan kita telah mendalam sedemikian rupa, maka waktu itu kadang-kadang amal kita mungkin berkurang dari amal-amal yang telah begitu banyak kita kerjakan. Nah, inilah bedanya. Jadi Abuya menyuruh kita, kalau ingin mengenal Allah di dunia, terus ibadah, sholat sunnah, zikir, baca Quran, terus. Nanti suatu saat, ketika hati sudah tertanam iman kepada Allah, itu sholat itu makin berkurang ya. Bukan sholat wajib ya. Salat sunnahnya, salat sunnah makin berkurang, zikir pun makin berkurang. Orang tanya, kok berkurang dulu? Tadi kan Tengku setiap hari baca zikir, salat sunnah tidak putus-putus. Kenapa dalam kitab ini disebut kalaulah seorang hamba sudah mengenal Allah, itu amalannya semakin sedikit? Biasanya orang kalau sudah mengenal Allah, amalannya banyak, meningkat ya? Ya kan? Tapi almarhum Abuya Muhyiddin berkata dalam kitabnya, biasanya kalau orang sudah mengenal Allah, amalannya sedikit ya? Nah, kok bisa begitu? Kenapa? Karena orang kalau sudah mengenal Allah itu, hatinya itu terus bekerja, amalannya sedikit. Zikirnya sekali saja, la ilaha illallah, udah cukup. Tapi orang kalau tidak mengenal Allah,
panjang-panjang dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 1000 kali dia baca. Kenapa bisa begitu? Karena orang wali-wali Allah itu kalau sudah ingat Allah, satu ucapan menyeluruh hampir ke dalam hatinya. Saya berikan perbandingan. Ada orang, dia nak mengenal Allah, yang satunya mengenal Allah. Biasanya orang yang nak mengenal Allah 1000 kali dia ucap la ilaha illallah. Orang yang mengenal Allah hanya sekali saja, la ilaha illallah, udah cukup. Pertanyaannya, yang mana yang dihargai Allah? Yang dilihat Allah yang mana? Yang 1000 kali kah? Atau yang 1 kali ini? Kalau kita jawabannya ya 1000 kali kan? Lebih bagus, lebih banyak kan? Kalau Allah melihat yang mana? Yang 1000 kali kah? Atau 1 kali tadi? Yang dilihat Allah yang 1 kali ini. Kok bisa? Kenapa bisa? Karena yang 1 kali ini ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia tahu maknanya, dia terjemah, lalu dia masukkan ke dalam hati, dia rasakan seluruh tubuhnya, dia rasakan semua alam ini punya Allah. Berbeda dengan orang yang sebut 1000 kali itu hanya pada lisan, sudah keluar dalam lisan, dah cukup. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang tanya, apa yang kau ucap tadi? La ilaha illallah, apa artinya? Tak tahu, yang penting la ilaha illallah saja. Begitu ya. Tapi kalau wali Allah, kalau orang mengenal Allah sekali saja, tak perlu banyak-banyak. Dia tutup mata, dia rasakan alam ini, dia rasakan dirinya, hatinya, jiwanya. Tiada Tuhan kecuali Allah. Ada itu. Ini saya berikan sedikit makna la ilaha illallah. La ilaha. Ilaha itu artinya Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemah biasa. Tapi jika la ilaha illallah dibawa di dalam kitab-kitab kuning, seperti kitab Jauharatul Tauhid, itu lebih panjang lagi itu. La ilaha, tiada Tuhan, dibawa ke dalam kitab kuning, itu panjang penjelasan. Tiada Tuhan itu apa? Tiada mobil kecuali Allah, tiada motor kecuali Allah, tiada dunia kecuali Allah, tiada anak kecuali Allah, tiada istri kecuali Allah, tiada jabatan kecuali Allah, tiada dunia kecuali Allah, tiada alam kecuali Allah. Dia maknakan semua itu. Ilaha itu dalam kitab kuning, dalam kitab Jauharatul Tauhid, bukan hanya Tuhan saja, tapi semua yang tak ada hubungan dengan Allah. Maka ketika memuji-muji manusia, la ilaha illallah, tiada pujian kecuali Allah. Ketika kita cinta kepada rumah, la ilaha illallah, tiada rumah kecuali Allah. Beda kan? Beda kan? Beda. Inilah yang membuat nanti Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Orang bertanya, yang la ilaha illallah yang mana? Yang 1 kah atau 1000? Yang 1 ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang mari kita belajar. Kalau begitu, bagaimana caranya nanti ketika berzikir, ketika sholat, bersedekah, tutupkan mata, ucapkan pada lisan, katakan kepada Allah dalam hati, ya Allah, tak ada hidup kecuali aku hidup karenamu. Tak ada matiku ya Allah kecuali aku mati karenamu. Nah, coba bisa? Kalau bisa, itulah yang paling enak ucapan zikir yang masuk ke dalam hati. Tapi kalau sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah lisan saja, itu orang kafir pun bisa, Yahudi pun bisa. Nah, kan begitu cara mengingat Allah. Itu namanya ma'rifat. Inilah kata almarhum Abu Muhyiddin tadi. Biasanya kalau orang sudah mengingat Allah, amalannya sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Salat sunnahnya 2 rakaat saja, tidak perlu banyak-banyak.
Nah, kemudian Aulia berkata, tujuan dari amal ibadah agar kita dapat hampir kepada Allah, sedang terbuka jalan seperti yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, adalah bukti yang nyata bahwa kita sudah mulai dekat kepadanya. Nanti jangan sampai ada orang bilang, kata Tengku Habibie, sholatnya tidak perlu banyak-banyak kali, sikit saja. Begitu. Oh, kok bisa begitu? Kemarin kami ikut daurah subuh, katanya jangan banyak-banyak sekali. Itu salah juga itu. Nggak bisa. Kalau ingin kenal Allah, lakukan ibadah sebanyak mungkin. Terus zikir yang banyak, baca Quran yang banyak. Nanti diberi Allah hadiah itu. Diberi Allah hadiah. Hadiahnya berupa kehidupan yang hidup kecuali hanya kepada Allah. Nanti suatu saat akan ada masa ketika kita makan ingat Allah, ketika kita minum ingat Allah, ketika kita duduk ingat Allah, ketika kita berdiri ingat Allah, berjalan ingat Allah, mengingat manusia, melihat manusia ingat Allah, melihat pohon pisang ingat Allah, melihat bulan ingat Allah. Saat itulah amalan kita semakin sedikit. Jadi jangan salah ambil penjelasan. Sedikit dulu baru mengenal Allah. Tidak bisa banyak ibadah terus. Baru nanti Allah berikan hadiah. Ya, maka oleh karena itu, ya, almarhum Abuya berkata dalam hal ini, lakukanlah terus amaliyah ibadah sebanyak mungkin. Maka dan kita akan menjadi sebagian hamba-hamba yang dikasihi olehnya. Kemungkinan juga terjadi sedikit amal ibadah yang kita kerjakan disebabkan penyakit yang ada pada tubuh kita. Tetapi apabila makrifat kita kepada Allah sudah begitu mendalam, maka kita mengetahui dengan rasa yakin bahwa sakit itu lebih baik daripada sehat. Nah, itu dia. Ini pun penjelasan kita petang kemarin, kan? Ingat ibu-ibu, saya kemarin sebut sakit itu nikmat atau bukan? Nikmat, kan? Saya petang kemarin saya sebut sakit kepala. Ternyata setelah pulang di sini sakit kepala betul-betul. Sakit kepala saya tadi malam. Rencana tadi malam saya mau kesini lagi, mau lihat itu ya. Tapi tidak sempat lagi, udah sakit kepala. Entah diberi sakit kepala oleh Allah setelah memberi penjelasan sakit kepala. Coba ibu-ibu ya. Bedanya orang ingat Allah, saat sakit kepala itu dia ingat Allah. Aduh ya Allah, sakit kepala, sakit sekali ya Allah. Tapi tidak apa ya Allah, yang penting aku tidak jauh darimu. Nah gitu. Ya Allah, sakitnya kakiku ya Allah, begitu sakit ya Allah, tak tertahan untukku ya Allah. Tapi tak mengapa, sakit ini tak seberapa, yang penting aku ingat padamu. Nah gitu. Kalau seperti itu hidup dan kita merasakan sakit, itulah yang namanya ma'rifat. Ya kan? Itu kata Abuya tadi kan? Kata Abuya Mubrin itu kan? Kata Abuya tadi apa? Almarhum berkata, kalaulah sedikit amalia disebabkan penyakit yang ada pada tubuh kita, tetapi apabila ma'rifat kita datang sudah begitu mendalam, maka kita mengetahui dengan rasa yakin bahwa sakit itu lebih baik dari saya. Kan? Biarkan aku sakit ya Allah, tak apa. Lebih enak sakit begini daripada aku sehat. Mungkin jika aku sehat banyak maksiat aku perbuat, tapi jika aku sakit sedikit maksiat aku perbuat. Biarkan sakit ini ada, tak apa. Tapi ada orang bilang, Tengku nanti kalau udah sakit apa perlu ke dokter? Saya rasa tak perlu lagi, biar aja sakit tertahan. Oh, tak bisa. Ke dokter itu perlu. Sakit kepala menuju hospital perlu. Jangan nanti sakit kepala tak apa, yang penting dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kau mati, nak bapak yang mati karena Allah, tak bisa.
Kalaulah sakit tetap hospital. Nah, ini satu lagi saya ingin ajarkan. Kita sakit kepala, datang ke hospital, datang ke apotek, beli obat. Obat itu kalau diminum, waktu diminum obat itu, maka sembuhlah kita, pulihlah sakitnya itu, hilang. Lalu kita berucap, oh alhamdulillah, obat ini yang membuat saya sembuh penyakit. Cara seperti itu betul atau tidak? Selama ini kita saat minum obat, apakah obat yang memberi penyembuhan penyakit atau Allah Subhanahu wa taala? Allah, oke, itu materinya. Tapi kadang-kadang orang kalau sudah dia bilang seperti itu, dia tidak mau lagi hospital. Kamu sakit? Iya, saya sakit. Tidak ke hospital? Tidak. Kenapa? Allah yang berikan penyakit, Allah berikan kesembuhan. Jadi nanti kamu mati gimana? Tidak apa-apa, mati juga karena Allah. Nggak bisa, walaupun memang sakit dari Allah, sehat dari Allah, obat itu perlu juga kita minum. Tapi cara minumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, segala kepulihan penyakit hanyalah kepada Engkau. Tapi obat ini hanya sebab saja. Saya minum ya Allah, Kau pulihkan alhamdulillah, Kau tak pulihkan tak apa juga. Udah, bismillah, minum terus. Jadi jangan meyakini obat itu penyembuh penyakit. Ya, jadi kalau hidup seperti itu enak. Jadi tidak ada lagi kita pikir-pikir dunia ini. Tinggal tunggu mati saja. Begitu ya. Nah, maka oleh karena itu, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala macam seperti itu harus ada keyakinan, ibadah dan ilmu pengetahuan. Tengku, saya ingin ingat Allah. Boleh? Boleh. Apakah ibadah terus-terus tanpa ilmu boleh? Oh, itu tidak boleh. Ya sholat terus. Ke majelis tidak mau, itu bahaya. Ada tidak orang sholat tidak diterima sholatnya oleh Allah? Ada. Fawailul lil musallin. Nah, coba lihat. Celakalah orang-orang yang ternyata sholat kita dicelakakan Allah, tidak diterima. Nah, itu bahaya itu. Ya kan? Coba saya mau tanya. Selama ini kita sholat, siapa yang bisa menjamin sholat kita diterima Allah? Nah, ada kan? Saya mau tanya lagi. Selama ini kita umur sudah 60 kah, 50 tahun kah? Sholat kita, siapa yang bisa membuktikan sudah diterima Allah atau tidak? Nah, ada. Bisa jadi selama ini kita sholat ternyata akhirnya masuk neraka. Bisa jadi kita kadang sholat yang kita lakukan masuk ke dalam surga. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Kenapa celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Sahun itu kalau saya buka tafsir artinya ghaflun, lalai. Allahu Akbar. Waktu dah sholat itu ada aja ya dia teringat. Dia teringat nanti usai sholat ini saya mau ke supermarket. Itu dalam sholat. Ini usai sholat kita minum kopi di mana? Itu dalam sholat dia buat rancangan untuk pergi ke warung kopi. Itu kata Allah sahun, lalai. Itulah sebabnya tadi saya bertanya, pernah enggak dalam sholat Allahu Akbar kita lupa, istri lupa, suami kita lupa, semua lupa? Pernah enggak begitu? Jarang ada kan kita sholat seperti itu. Kenapa? Karena kita jarang mau beribadah banyak pada Allah, masukkan ibadah ke dalam hati. Ilmu pengetahuan perlu. Kalau sholat tidak ada ilmu, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah. Suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai suamiku, wahai Rasulullah, engkau sudah diberi Allah ampunan dosa.
engkau sudah diberi Allah masuk surga, engkau sudah diberi Allah rahmatnya. Aisyah tanya, apalah perlu lagi engkau sholat? Kalau bahasa kita, untuk apa lagi sholat ya Rasulullah? Ampunan dosamu sudah diampunkan, engkau sudah masuk surga. Apa jawaban Nabi? Aku sholat bukan karena kewajiban semata, tapi aku sholat karena kebutuhanku kepada Allah. Nabi sholat itu butuh Allah, bukan karena kewajiban. Nah, sekarang kita tanya pada diri masing-masing. Selama ini kita sholat karena kewajiban atau karena kebutuhan? Nah, ayo. Kita sholat selama ini karena kewajiban atau karena kebutuhan? Iya kan? Beda nggak orang sholat karena kewajiban dengan orang sholat karena saya butuh pada Allah? Itu ibarat seperti orang kerja di kantor. Kamu masuk kerja hari ini? Iya. Kantor mana? Di KL sana. Kamu kerja ingin bantu negara atau kewajiban saja? Yang penting kerja, setelah kerja pulanglah kerja. Masalah negara rusak, nggak tahulah saya. Itu kerja karena kewajiban. Saya ulang lagi, ulang. Ada orang ketika kita tanya, kamu masuk kantor hari ini? Masuk. Di mana kantornya? Di KL. Kamu bekerja untuk negara, kewajiban atau kebutuhan? Saya kerja untuk kewajiban. Jadi masuk kerja jam 8, keluarlah petang jam 5. Masalah negara rusak, itu rusaklah dia, yang penting saya kerja. Tapi kalau kerja karena kebutuhan, dia berpikir dalam pikirannya, aku bekerja tak boleh negara ini rusak. Aku harus betul-betul memperbaiki negara ini menjadi negara yang maju. Jadi dia cinta kepada kerjaannya dan dia punya tujuan untuk memperbaiki negaranya. Itu bekerja karena kebutuhan. Maka sholat begitu juga. Kalau sholat karena kewajiban, Assalamualaikum, udah selesai, berangkat terus. Orang tanya, bang, kenapa cepat kali sholat? Yang penting udah sholat, udah. Itu kewajiban kan? Tapi kalau karena kebutuhan, Assalamualaikum, astagfirullah, ya Allah, saya sudah sholat, tolong terima sholat saya ya Allah. Saya sudah menjalankan perintahmu, tolong ya Allah, perintah ini ya Allah yang ku perbuat, terimalah ya Allah. Karena kebutuhan, kita butuh kepada Allah. Tapi kalau sholat karena kewajiban, nggak ada zikir-zikir ya. Dia salam berangkat terus, dia pergilah terus. Nggak ada zikir, nggak ada istighfar, nggak ada doa. Dia jawab, ya udah, yang penting sudah sholat, udah. Nah sekarang ayo ubah semua. Sekarang bagaimana caranya kita sholat bukan hanya karena kewajiban semata, tapi juga karena kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Yang ketiga, ketahuilah, kata almarhum Abuya, bahwa Allah membuka jalan makrifat untuk dapat kita kenal Dianya Allah adalah merupakan kehendaknya. Semoga dengan karunia-Nya kita dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbuka segala sifatnya dan termakan pengertian asma-Nya dalam hati dan perasaan tubuh jasmaniah kita. Terbuka jalan ini adalah lebih besar nilainya daripada amal ibadah yang banyak. Tetapi sunyi atau sedikit sekali makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, saya berikan contoh saja. Allah itu, kita kan sering menghafal sifat 20 ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, yang bukan gitu ya. Gitu ya. Kita hafal itu ya. Pertanyaannya, kalaulah kita lihat air ini, ya, kita lihat air ini, masukkanlah semua sifat Allah tadi itu, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, rasakan itu. Saat kita minum itu, maka terasalah sifat-sifat Allah. Faham maksud saya? Faham kan?
Nggak terlalu tinggi kan? Faham Bu? Coba contoh. Bagaimana rasanya ketika minum air ini merasakan wujud Allah? Bismillah. Saat kita minum, terasa bahwa Allah itu ada. Kenapa begitu? Karena Allah mengadakan air ini. Kalau Allah tak ada, air ini pun tak ada. Begitu ya? Satu sifat masuk. Setelah wujud apa? Qidam terdahulu. Ketika minum ini, rasakan qidamnya Allah terdahulu. Allah menciptakan air ini. Mukhalafatul hawadis. Allah itu berbeda dari makhluk. Rasakan bagaimana caranya minum air ini, rasakan Allah itu berbeda dari makhluknya. Allah tak seperti air ini. Allah tak berwarna. Allah tak berzat berbentuk seperti ini. Rasakan itu. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Minumlah itu. Maka bagaimana caranya minum air? Rasakan sifat 20. Saya rasa ini agak tinggi sedikit, tapi ilmu itu ada. Ilmu itu didapat saat kita menggali kajian-kajian tauhid yang mendalam. Itulah sebabnya wali Allah itu kalau udah minum air menangis dia. Kita kapan menangis? Waktu nak ada lagi duit, baru menangis dia. Aduh, duit tak ada lagi, rumah udah terbakar. Wali Allah itu, dia sikit saja dia minum. Sikit saja, tak banyak dia minum. Seginilah dia minum. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dia tutup itu, dia taruh, menangis dia. Kok bisa menangis karena minum? Karena dia rasakan air itu adanya wujud Allah. Bukan wujud Allah di sini, enggak. Dia rasakan bahwa semua yang ada ini karena adanya Allah. Bisa sampai ke situ? Kalau bisa sampai di situ derajat kita, insya Allah ma'rifat kita sudah sampai. Ya kan? Jadi ada orang tanya sama saya, tunggu, wali Allah itu kenapa dia tidak sholat? Ini pertanyaan nih. Ada soalan. Ada seorang tanya, kenapa wali Allah itu tidak pernah sholat dia? Sholat tidak ada, bahkan dia buang air, mohon maaf, dia buang air, tidak dia cuci dia. Orang lagi sholat, dia tidak sholat, dia duduk situ, dia merokok misalnya. Kenapa begitu? Kenapa? Sedangkan Nabi Muhammad, ini ada soalan, orang tanya ini. Sedangkan Nabi Muhammad itu Nabi yang lebih di atas semua wali-wali Allah, tapi Nabi sholat. Ayo, kenapa jawabannya? Bagaimana jawabannya? Wali Allah tidak sholat. Sedangkan Nabi derajatnya di atas para wali, tapi sholat. Ini bahaya nih, ini biasa analogi Wahabi begitu. Wahabi itu dihantam kita. Mana ada orang-orang ahlus sunnah itu? Wali-wali tidak pakai baju, sholat tidak ada. Ya, itu harus bisa jawab. Kalau tidak, bahaya. Kalau ingin tahu jawabannya, di dalam kitab ini ada, tapi bukan pembahasan kita. Nabi itu lebih ma'rifat daripada wali Allah. Nabi Muhammad itu ditahan oleh Allah untuk tidak terjadi fana. Tahu fana kan? Fana itu dah lupa semua, hanya Allah saja. Jadi ditahan Allah kefanaannya. Kenapa? Karena Nabi punya tugas menyampaikan risalah. Sedangkan wali Allah itu dilepaskan tahanannya. Dilepaskan. Sehingga dia lupa. Dia bukan tak sholat, tapi lupa. Kenapa bisa lupa? Karena dia duduk ingat Allah, berdiri ingat Allah, berfikir ingat Allah, memejamkan mata ingat Allah, berlisan ingat Allah, minum air ingat Allah, makan ingat Allah. Semua ingat Allah. Sehingga dia lupa, semua tak teringat lagi. Ya. Saya mau tanya, kalau begitu, ada nggak Nabi yang seperti itu? Yang Nabi berbuat kejahatan? Ada nggak? Ada satu orang Nabi, beliau seorang wali Allah, punya muridnya seorang Nabi. Nabi, wali Allah.
kefanaannya itu dibuka oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad ditahan. Sebab kenapa? Sebab Rasulullah punya risalah. Jadi jangan kita katakan harus itu, coba lihat wali Allah itu sesat, solat tak mau, buka baju. Tak bisa, dia lupa bahawa wali Allah itu orang gila. Tapi gila karena Allah. Saya bertanya, kalau demikian, ada enggak Nabi Allah tapi seorang wali? Ada. Muridnya seorang Nabi juga. Namanya Nabi Khidir alaihi salam. Itu wali Allah itu. Muridnya siapa? Nabi Musa. Coba kita lihat sejarahnya. Ketika Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, panjanglah ceritanya itu. Sehingga Nabi Khidir dia bunuh seorang anak kecil. Nabi Musa berkata, kenapa kau bunuh anak kecil? Kata Nabi Khidir, kalau kau ingin ikut aku, kau ikutlah, jangan protes. Kalau kau protes, silahkan keluar. Nabi Musa itu simbol syariat. Dia bertanya, kenapa kau bunuh anak kecil? Sedangkan Nabi Khidir simbol hakikat, makrifat kepada Allah. Kenapa Allah menyuruh Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir? Karena Allah ingin memberitahu Nabi Khidir punya ilmu yang tak punya oleh Nabi Musa. Ilmu itu yang disebut ma'rifatullah. Belajarlah Nabi Musa itu. Nah, gitu ya. Nah, itu wali Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Khidir itu dia dalam sejarah tafsir, dalam tafsir disebut Nabi Khidir itu kenapa disebut Khidir? Khadr, hijau. Nabi Khidir itu punya mukjizat dia. Dia kalau pegang meja ini hijau semuanya, hijau. Kalau dia pegang air ini, jadi hijau semua. Kedua, Nabi Khidir itu sangat sulit ditemui. Kadang-kadang dia jadi orang miskin, dia duduk di samping jalan. Maka ada riwayat yang mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup. Itu riwayat, kalau tidak salah saya, berasal dari Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam riwayatnya disebut Nabi Khidir itu masih ada. Walau demikian, Imam Nawawi menyebut Nabi Khidir tak ada lagi, sudah wafat. Ini khilafiyah ulama. Begitu ya? Nah, jadi saya ingin katakan bukan seperti itu. Yang ingin saya sebut adalah bahwa kalau sudah mengenal Allah, hati sudah tak ada lagi ingat dunia, saat itulah nanti kita dilupakan oleh Allah semua yang bersifat dunia. Disitulah enak kita hidup. Duduk ingat Allah, tidur ingat Allah, berjalan ingat Allah, makan ingat Allah, bahkan minum air pun ingat Allah. Menangis kita lihat air. Dalam hati berucap, ya Allah, kau masih berikan air untukku. Padahal aku pendosa. Aku berbuat dosa besar, tapi kau masih memberikan air. Ya, gitu ya. Sudah, sedikit lagi saya ingin sampaikan. Sebelum nanti ada soalan-soalan, pertanyaan dan jawab. Nabi Muhammad itu punya ilmu yang tidak bisa diambil oleh umatnya yang lain. Pernah dengar istilah ashabus sirri? Pernah dengar? Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sahabat Nabi itu disebut oleh ulama ashabus sirri. Ashabus sirri ini artinya sahabat-sahabat yang punya ilmu rahasia dari Nabi. Siapa di antaranya? Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani itu yang memimpin perang saat Islam masuk ke Armenia dan Azerbaijan. Itu Huzaifah Al-Yamani. Nah, tiga orang ini itu punya ilmu rahasia dari Rasulullah. Kata Abu Hurairah, aku punya dua ilmu yang diberi oleh Rasulullah. Pertama, jika aku berikan ilmu itu kepadamu, maka kita hidup. Engkau hidup, aku hidup. Tapi ada satu ilmu yang diberi oleh Rasulullah. Jika aku berikan ilmu itu kepadamu, maka engkau mati, aku pun mati. Nah, apa maknanya itu? Berarti ada satu ilmu rahasia yang diberi oleh Rasulullah. Ilmu itulah yang pernah dipakai oleh Nabi Khidir alaihi salam, yang namanya adalah ma'rifatullah.
Nah, bolehkah kita sampai ke sana? Boleh, tapi beramal ibadah terus, berzikir terus. Insya Allah suatu saat nanti kita dilupakan Allah terhadap dunia ini. Saat kita lupa dunia, kita hanya ingat Allah. Saat itulah malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Di saat itulah kita insya Allah husnul khatimah. Kalau sudah husnul khatimah, lalu Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada keridaan. Itu Allah yang panggil langsung. Enak ya? Enak seperti itu ya? Hidup karena Allah, mati karena enak. Banyak hutang pun tidak ada hutang. Banyak masalah, tidak ada masalah. Sakit ada, tapi tak terasa. Semua hanya kepada Allah. Nah, jadi enak hidup itu. Adalah, ya Allah, aku sudah rindu kepada Engkau, cabutlah nyawaku ya Allah. Ya begitu. Udah siap mati? Kalau saya mau tanya, udah siap mati? Udah siap mati belum? Ada jamaah saya tanya, udah siap mati? Belum. Kalau belum, kapan siap? Nggak tahu. Jadi gimana? Gitu ya. Nah baik, saya baca sedikit lagi. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah, almarhum Abuya memberi kesimpulan di dalam kitab ini. Abuya menyebut ada satu ayat yang beliau sebut, itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Itu ayat yang disebut oleh Abuya. Sudah saya jelaskan tadi. Maka sebagai penutup, Abuya Muhyiddin berkata, dengan demikian Allah akan menambah hampir kita kepadanya dan mementingkan kita dalam segala hal yang kita hadapi. Oleh karena itu, maka hamba-hamba Allah yang arif kepadanya, kadang-kadang kita lihat amal zahiriyah mereka sedikit, tetapi rupanya yang sedikit, sedangkan nilainya adalah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menyebabkan hamba-hamba Allah yang saleh tidak putus-putus dari mulut mereka apabila mereka mengingat Allah dengan kalimat. Ini bagus kalimatnya ini kalau ingin baca. Ini kemarin ada yang tanya, berikan saya sedikit zikir. Ini zikir dari almarhum Abuya. Ini bagus doanya ini. Ucap doa ini setelah sholat atau sebelum sholat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nah itu doanya. Artinya bagus sekali, terjemahnya bagus sekali. Wahai Tuhanku, Engkaulah yang aku tuju dan keredaan Engkaulah yang aku cari. Nah, bagus doanya itu. Ya Allah, tak ada hidup ya Allah kecuali aku ingin hidup karena keredaanmu. Tak ada matiku ya Allah kecuali aku ingin mati karena keredaanmu. Itu artinya aku berbuat ya Allah di dunia ini semata karenamu. Itu doanya itu. Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, Engkaulah maksudku selama ini. Aku tak mau yang lain, hanya Engkau saja ya Allah. Nah, itu doanya itu. Warida kamatlubi, keridaanmu lah ya Allah yang aku cari selama dunia ini. Kau berikanlah apapun terhadapku, sakitkah, kekurangan hartakah, beri ya Allah, tak apa. Yang penting aku tak boleh pisah darimu. Kalau sudah seperti itu kita mengingat Allah, Allah berfirman, uzkurni adzkurkum. Kalau engkau ingat aku ingat engkau. Washkuruni wala takfurun. Kau bersyukur kepada aku, jangan kafir. Dan Allah itu maha pengasih. Allah tidak pernah memanggil hambanya yang berdosa dengan kalimat cercaan, tak pernah. Kalaulah kita punya salah, atau misalnya antum punya salah, saya berhadapan dengan antum, saya sebut, oh kamu salah, kamu zalim, kamu berdosa, tidak boleh begini, kamu hina, kan gitu ya. Tapi Allah tidak pernah seperti itu. Allah memanggil kalimat kasih sayang kepada hambanya yang berdosa. Coba buka hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya panjang. Saya baca sedikit, hadis kursi. Allah pernah berfirman dalam hadis kursinya, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Itu panggilan Allah itu.
Hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil para pendosa, bukan pendosa. Ya ibad, wahai hamba-hambaku yang berbuat dosa. Panggilan kasih sayang. Ya? Allah sayang kepada para pendosa. Allah tidak menghinakan para pendosa. Dipanggil ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Aku tahu kau berbuat dosa di siang malam. Di siang ini kau berbuat dosa, di malam itu kau berbuat dosa. Aku tahu. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Akulah Tuhan yang memberi ampun semua dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun kepada aku. Aghfir lakum, ku berikan ampun. Jadi hebat panggilan Allah. Maka jangan pernah kalau sudah berbuat dosa, udahlah nak mau sholat lagi. Kenapa bang? Saya buat dosa tadi. Terus kenapa nak mau sholat lagi? Tidak diterima Allah. Tidak bisa. Sholat terus. Jangan juga setelah sholat buat dosa terus. Udah sholat dosa lagi, sholat dosa. Tak ada manusia yang tidak berbuat ya kan? Dosa dari sini. Syekh Muhammad Arsyad, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab Sirat Salikin menjelaskan, dosa itu muncul dari sini. Ini dari sini dosa, dari sini dosa, dari sini dosa, dari tangan dosa, dari kaki dosa. Semua dosa itu mudah diampunkan Allah. Sebesar apapun dosa yang kita perbuat, maka lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya ingin jelaskan sedikit. Ada satu orang di masa Rasulullah sangat besar dosanya sehingga Nabi marah kepadanya. Ada seorang anak muda, dia datang ke depan Nabi. Rasulullah saat itu di dalam rumah. Anak muda datang ingin masuk ke dalam rumah Nabi. Karena tidak berani, dia tunggu di depan rumah Nabi. Dia tunggu, dia menangis, duduk, dia menangis. Sejadi-jadinya dia menangis. Lalu Umar bin Khattab datang. Dia masuk ke rumah Nabi Muhammad. Umar berkata, ya Rasulullah, itu yang di depan rumahmu siapa sedang menangis? Anak muda menangis. Kata Nabi, aku tidak tahu siapa yang datang. Ada Nabi di depan sedang nunggu engkau ya Rasulullah. Panggillah sini, masuk. Maka anak muda itu masuk. Ketika anak muda tadi masuk melihat Rasulullah, dia peluk Rasulullah. Ya Rasulullah, dosa saya besar ya Rasulullah. Apakah diampunkan Allah? Tolong saya ya Rasulullah. Tolong saya, tolong ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, apa yang kau perbuat? Cobalah kau cerita dulu. Ceritalah. Nabi bertanya, apakah kau pernah melawan orang tua? Tidak ya Rasulullah. Apakah kau makan harta riba? Tidak ya Rasulullah. Apakah kau berbuat maksiat, musyrik kepada Allah? Tidak ya Rasulullah. Lalu kenapa kau menangis? Dosa apa yang kau perbuat? Ceritalah anak muda tadi. Ya Rasulullah, mohon maaf. Maafkan saya ya Rasulullah jika nanti setelah cerita engkau tak berkenan. Ya Rasulullah, saya punya dosa besar sekali, tapi saya ingin bertaubat. Dosa itu ya Rasulullah, ketika seorang anak gadis perempuan baru meninggal, baru wafat, dikuburkan di dalam kubur, lalu saya menggali kuburnya, mohon maaf, saya perkosa dirinya. Saat itulah Allah memperlihatkan saya, anak perempuan itu bisa berbicara. Dia katakan, kenapa engkau menutupiku? Apakah kau tak malu kepada Allah? Disitulah saya merasa menyesal. Nabi mendengar itu. Kata Nabi apa? Tidak ada ampunan Allah terhadapmu. Marah Nabi. Marah sekali Rasulullah. Sehingga makinlah menangis dia. Dia keluar dari rumah Nabi, dia pergi ke tengah padang pasir, dia sengaja tak makan, tak minum 3 hari, biarlah mati dalam keadaan itu. Dia berdoa menghadap langit, ya Allah, kalaulah Rasulmu saja sudah seperti itu, tak ada harapan aku selain Engkau ya Allah, aku mau bertaubat. Datang Jibril kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad,
Yang beri ampunan itu engkau atau Allah Muhammad? Allah ya Jibril. Yang memberikan rahmat itu engkau atau Allah Muhammad? Allah Jibril. Yang memberikan segala rezeki engkau atau Allah Muhammad? Allah. Kenapa kau usir anak muda tadi sebelum dia datang kepadamu? Allah sudah mengampuni dosanya. Bayangkan itu. Terkejut Rasulullah, dia panggil lagi, Umar, kau panggil lagi itu anak muda tadi, kemana dia? Umar mencari, sampai ditemukan anak muda itu hampirlah wafat karena menahan lapar. Dia ambil, dia bawa, Rasulullah minta maaf. Nah, coba bayangkan, Rasulullah yang sudah hebat seperti itu, jika salah pun dia minta maaf. Kita yang tidak pernah hebat, jika salah tidak pernah minta maaf. Ya kan? Bayangkan dosa yang seperti itu yang membuat Nabi marah, Allah ampunkan kan? Maka jangan pernah suuzan pada Allah, husnuzan, berbaik sangka. Jika berbuat dosa, istighfar, astagfirullah. Tapi jangan ulok-ulok juga. Udah bertaubat, ini rencana buat dosa sedikit, nanti taubat lagi. Jangan gitu juga. Ya, baiklah, berarti jamaah dirahmati Allah. Pelajaran kita pagi ini adalah, mari sama-sama, termasuk saya sendiri, saya ini hamba yang lain juga, hamba yang dhaif, yang tentu taklah maling seperti yang antum-antum kira. Saya juga banyak dosa. Mari sama-sama kita mulai hari ini sering-seringlah merasakan iman dengan berzikir, merasakan iman dengan sholat, merasakan iman dengan ibadah. Bagaimana caranya? Caranya tutup mata, bayangkan Allah ada. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau bisa, minumlah air seperti saya sebut tadi. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau seperti itu hidup, nanti kita mati dalam husnul khatimah. Kalau sudah wafat dalam husnul khatimah, enak kan? Hidup di dalam kubur tidak lama, sebab kita sudah rindu kepada Allah. Ya. Baiklah, sampai situ saja. Ada soalan atau ya baik. Saya ingin bertanya, adakah orang yang ingin mendapat ma'rifat itu perlu ada menjadi satu perkara yang wajib untuk dia ada guru mursyid atau tidak? Ya, baik. Apakah seseorang yang ingin mencapai ma'rifat perlu ada guru mursyid? Jawabannya sangat perlu. Wajib. Kalau ingin mengenal Allah tak pakai guru, nanti gurunya syaitan. Jadi bergurulah, carilah mursyid. Kalau di Aceh itu ada istilah tariqah. Di sini ada ya. Di sini ada. Di Aceh itu ada namanya tariqah. Tariqah itu adalah membimbing hati, membimbing ruh itu untuk ingat Allah. Ada mursyidnya. Jangan nanti cari sendiri, bahaya itu. Nah, pakai mursyid ya. Saya baca aja Quran terus, baca terus, sudah amalkan terus. Nggak bisa. Harus ada guru. Rasulullah kalau belajar agama, siapa gurunya? Jibril kan? Nabi Muhammad kalau belajar agama harus ada guru. Gurunya Jibril. Mana bukti Rasulullah itu berguru kepada Jibril? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya panjang. Ketika Jibril datang bertanya, akhbirni 'anis sa'ah. Muhammad, kau beritahu padaku, kiamat itu kapan terjadi? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya lebih paham daripada yang ditanya. Lalu Jibril keluar. Jibril tanya kepada Umar, atadri manis sa'il ya Umar? Kamu tahu enggak? Tadi siapa yang tanya? Enggak tahu Nabi. Innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Ini kalimatnya. Itulah Jibril yang sedang mengajarkan kamu agama. Nah, itu guru Nabi. Kalau Nabi sendiri punya guru, masa kita tidak ada guru? Ya kan? Nah, jadi kalau ingin menuju kepada Allah seperti di soalannya adalah harus cari guru. Guru yang mana? Guru yang ada mursyid, yang ada tariqah. Sebab sekarang guru entah apa-apa guru, banyak sekali guru juga. Ya, cari guru yang ada mursyid, yang tariqah. Sama seperti kalau kita almarhum Abu Yamidudillah. Ya, cari yang seperti itu. Kalau di Malaysia itu
Yang ada siapa? Tuk Ali siapa? Hah? Ya itu murid-muridnya carilah. Kan ada murid-muridnya itu. Beliau ada tarekat kan? Di sana. Cari itu. Nah, gitu ya. Jadi jangan belajar cari Allah nggak ada guru, nanti bahaya. Ada orang dia cari Allah nggak ada guru, akhirnya sesat. Namanya Lia Eden. Pernah dengar? Lia Eden? Jadi dia sedang sholat tahajud, dia matikan lampu, lalu pintunya bergerak sendiri, bergerak. Masuk cahaya ke dalam rumahnya. Katanya, saya Jibril. Saya ingin angkat engkau jadi pengganti Nabi Muhammad. Udah hilang dah. Karena dia tidak ada ilmu, dia yakin terus. Waduh, Jibril sudah datang, jadi saya jadi Nabi. Tidak ada ilmu dia. Tapi cahaya itu ada datang, cahaya besar di depan dia. Saya Jibril. Maka sesatlah dia. Jadi dah botak dia, botak. Jadi Nabi botak. Dari perempuan. Saya selama belajar ngaji tidak ada Nabi perempuan. Sekarang udah ada, Lia Eden namanya. Tapi kalau kita punya ilmu, datang cahaya. Saya Jibril. Apa kau bilang? Coba ulang lagi itu. Saya Jibril. Mana ada Jibril datang ke saya? Jibril itu datang terakhir ke Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Untuk apa datang ke sini? Saya bukan hamba Allah yang soleh. Tak pada sini. Pergi, pulang. Saya Jibril, ada Jibril pulang. Gitu kan? Itu kalau yang punya ilmu, sebab dia tahu bahwa untuk apa Jibril datang ke tempat kita. Kita Nabi bukan, orang soleh bukan. Gitu. Gitu ya. Nanti kalau ibu-ibu sholat datang cahaya seperti itu, ambil batu lemparlah. Pergi, jangan datang lagi. Baik, yang lain ada? Nah, baik. Ya. Sahabat cerita tentang guru yang musyrik. Ya. Pada pandangan saya, untuk mencari jalan makrifat ini, gurunya agak berbeza. Kalau mencari guru yang betul-betul guru, tidak dapat makrifat. Tapi dalam perjalanan ini, apa yang kita temu adalah guru-guru yang telah bukan kita panggil dia guru, yang begitu simpel sekali, yang tidak ada cara-cara yang nampak dia seorang guru, tetapi dia ilmunya Pak cukup hebat. Ilmu ketuhanannya cukup tinggi. Adakah boleh kita mengambil ilmunya sedikit ataupun menuntut dengan dia dengan bukanlah saja untuk belajar ilmu syariat ini, tetapi menjurus kepada ilmu hakikat. Bagaimana Pak? Ya. Begini saya jawab. Saya cari guru tapi bukan mursyid, boleh? Boleh. Tak apa. Saya cari guru tapi tentang ilmu hakikat, boleh? Tunggu dulu. Dia ambil ilmu kepada siapa tentang ilmu hakikat itu? Ya kan? Karena kan ada kaidah dalam kitab itu, al-isnadu minad din. Bersanad itu bahagian dari agama. Misal. Saya berbicara hakikat. Saya sebut kita harus berhakikat, kembali semua kepada Allah. Boleh tak ikut? Boleh, tapi tunggu dulu tanya. Itu Tengku Habibi, dia ambil ilmu itu dari mana? Dari abuyanya, Abu Yamikuddin. Abu Yamikuddin dari mana? Dari ayahnya lagi, Abu Yamdawali. Abu Yamdawali ambil dari mana? Dari Said Alwi Al-Maliki yang ada di Mekah. Said Al-Maliki ambil di mana? Sampai ke Rasulullah. Kalau dah Rasulullah saya ambil. Satu. Yang kedua, belajar kepada guru yang mengajarkan hakikat. Boleh diambil, syarat kedua, diperhatikan dulu syariatnya. Jangan kita hakikat terus, syariat kita tinggal. Contoh. Saya mengajarkan kepada bapak-bapak ilmu hakikat, tapi ilmu sholat tidak pernah saya ajarkan. Itu tidak boleh. Ilmu hakikat terus, hakikat kembali pada Allah. Sholatnya tidak betul. Tidak pernah saya ajarkan ilmu sholat. Itu tidak boleh juga. Yang boleh yang mana? Dia ada ilmu hakikat, dia ajarkan itu, syariatnya juga tidak boleh
tinggal, dia ajarkan cara solat yang benar, puasa yang benar, bertauhid kepada Allah, sifat wujud yang benar, baru nanti ada hakikatnya. Ketiga, ilmu hakikat ini ilmu yang berbahaya. Dia tidak bisa diambil langsung seperti tali yang kita mudah tarik, tidak bisa. Ilmu hakikat itu ilmu nomor 3. Yang bawahnya apa? Syariat. Naik syariat menjadi tarikah. Tarikah baru hakikat. Tidak bisa langsung ke sini. Harus belajar dulu sini. Di paling atas nanti ma'rifat. Ma'rifat dalam kitab ini bukan ilmu ma'rifat ini. Ma'rifat ini tadi diajarkan cara mengenal Allah. Tapi ma'rifat yang disebut oleh ulama itu ma'rifat di atas. Ma'rifat itu dia nak tahu lagi dirinya siapa. Dia sudah hilang, tak ada lagi. Nah, maka untuk mencapai hakikat dari sini mulai syariat, tarikah, hakikat. Nah, gitu ya. Dulu di Aceh itu punya seorang wali Allah yang terkenal, namanya Syekh Hamzah Fansuri. Pernah dengar ya? Wali Allah itu, Syekh Hamzah Fansuri. Saya pernah baca kitab beliau itu. Berat sekali isinya. Hamzah Fansuri itu wali Allah, salah seorang sastra Arab, sastra Melayu yang sangat baik. Beliau menulis kitab Zinatul Muwahhidin, perhiasan menyatu diri dengan Allah. Itu kan bahaya itu kitab. Tapi beliau saat membuka kitab itu, dalam mukaddimahnya beliau menyebut, kalaulah berhakikat tidak bersyariat, maka itu dari syariat. Maka belajar syariat dulu, baru nanti naik ke atas. Nah, sekarang jawabannya, boleh nggak saya ikut tadi guru yang hakikat tadi? Boleh saja. Yang penting kita sudah lengkap syariatnya, tarikatnya sudah ada, dia pun bersanad. Nah, belajarlah. Kalau tidak ada, mundurlah dulu. Nah, belajar sholat dulu. Baik, gimana Ustaz? Kalau Hamzah Fansuri dia mengatakan dalam syair dia, Ya. dia sudah jauh mencari Allah, tapi ketemu banyak di dalam rumahnya. Betul. Begitulah hebatnya beliau. Saya teringat satu pesan Hamzah Fansuri, mungkin bisa jadi nasihat. Hamzah Fansuri pernah berkata dalam syair perahu, beliau berkata, hai anak budiman, kenalilah dirimu hai anak dagang, di balik papan tidur terlentang, kelam bukan kepala, dengan siapa engkau bersanjang. Apa artinya itu? Beliau memberi nasihat, kenalilah dirimu hai anak dagang. Kita ini disebut sedang berdagang di dunia, membeli pahala, menjual pahala, membeli dosa, menjual dosa. Kenalilah dirimu hai anak dagang, kata Syekh Hamzah Fansuri, di balik papan engkau terlentang. Artinya suatu saat kita akan wafat di balik papan. Dengan siapa engkau bersanjang ketika kau mati nanti? Dengan siapa kau berteman? Di dalam kubur tak ada teman. Kelam dan sunyi bukan kepalang. Di sanalah kita bertemu kelam dan kesunyian yang tak terhingga. Maka siapkan amalmu sebaikmu. Itulah teman kita nanti di dalam kubur. Itu pesan dia. Baik, gimana? Ada? Salam. Abu Ya, tentu terima kasih bagi tip tadi bagaimana nak capai makrifat, maksudnya dengan cara minum air dan pandangan semua balik pada Allah. Jawapan saya dapat setelah saya dekat 30 tahun, Tuan Guru saya pernah sebut dulu, dia pernah sebut Tuan Guru Tasawuf dekat Selangor dulu, dia sebut kita tak boleh duduk setakat syariat dia macam Abu Ya. Kita kena naikkan diri kita, maksudnya pada tarikat, pada syariat, tarikat, tarikat sampai makrifat. Jadi Tuan Guru hari ini Abu Ya itu ajar cara tip dia. Cuma soalan dia tadi Abu Ya cerita bagaimana saya kena bersikap. Contoh tadi bila dah sampai wali Allah tu dengan tak baju dia macam orang gila, dia dah panak, maksudnya dia tak sembahyang. Jadi saya sebagai da'i, saya sebagai pendakwah, jadi kerja Rasulullah ada kita yang kena sampaikan bagaimana saya nak bersikap, saya nak terang macam mana nak cakap dengan keluarga saya ke, kan? Saya bukan ustaz, saya cakap bersikap dengan ke kawan ke, keluarga saya ke, aku tak boleh cakap orang gila, dia dan lain. Bagaimana saya bersikap, tentu
Ya, ya. Satu, wali Allah itu ada kaidah. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu dia wali kecuali seorang wali. Ketika orang bertanya tentang wali Allah, kita tawakuf. Tawakuf itu diam saja. Kalau orang tanya, Ustaz, kenapa wali Allah nak pakai baju? Diam. Itu wali Allah. Bukan urusan kita. Urusan kita cium tangannya, jangan belajar padanya, cium tangannya saja. Itu sudah. La ya'riful wali illal wali. Tak ada yang tahu wali kecuali wali. Biarkan begitu. Jadi ketika orang nanti sebut mana ada wali itu sesat itu, tunggu. Itu wali, bukan urusan kita. Biarkan dirinya seperti itu. Nah, gitu. Jadi jangan nanti mendukung orang mengatakan sesat. Iya, memang dia sesat. Sholat tidak ada, baju tidak ada. Tidak boleh. Nah, biarkan wali itu seperti itu. Tugas kita dengan wali adalah mencium tangannya, meminta doanya. Yang jangan apa? Belajar kepadanya. Itu yang jangan. Yang belajar pada wali Allah. Sebab wali Allah tinggi sekali ilmunya. Jadi, ya begitu sikap kita terhadap wali. Maka sampaikan kepada umat, wali Allah itu ada. Tapi itu bukan urusan kita. Biarkan saja dia kepada Allah seperti itu. Nah, jadi begitu caranya. Kenapa dia gila? Gila ada dua. Gila karena Allah, gila karena harta. Inilah yang mana yang bagus? Karena harta atau karena Allah? Sudah pernah gila karena Allah? Coba saya mau tanya. Walaupun hanya 1 menit saja. Pernah nggak gila karena Allah? Pernah? Kadang-kadang kita tidak sadar di mana ada satu waktu sakit tubuh sangat berat. Tubuh kita berat. Pernah nggak merasakan seperti itu? Tubuh kita berat, sakit bersangatan. Di saat itulah kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ingat anak, tak ingat lagi. Ya Allah, aku mau meninggal. Aku hanya ingat padamu. Itu tanda bahwa kita sudah hampir gila karena Allah. Tapi itu waktu sakit saja. Waktu nak sakit, nak lagi hilang ya. Nah sekarang ayo hidup seperti itu, hidup. Minum air karena Allah. Bayangkan semua seperti saya bilang itu. Karena kita ingin menggapai kepada Allah. Kalau sudah sampai kepada Allah, hidup pun enak, mati pun enak. Kalau bisa jangan lama-lama ya Allah. Tidak bisa lagi hidup di dunia ini. Banyak sekali sakit hati. Gitu ya. Nah, tapi janganlah langsung menuju pada Allah seperti tadi Bapak sebutkan. Harus belajar syariat, masuk tariqah, barulah hakikat. Tidak boleh di sini. Nah, ini bahaya. Baik ya, saya rasa sudah cukup. Ibu-ibu, ada perwakilan satu saja? Nah, ada. Sudahlah, sampai sini saja. Baik, jamaah dirahmati Allah, inilah penutup pengajian kita. Di lain waktu kita bertemu kembali. InsyaAllah di lain waktu pula nanti kita mengaji kembali. Jadi saya memberikan pelajaran ini bukan saya sudah alim, tidak. Saya minta kepada Allah, ya Allah, saya masih lemah, saya hamba yang dhaif. Berikanlah apa yang saya ucapkan tadi juga untuk diri saya sendiri. Nah, jadi kita sama-sama menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir kita bacakan Fatihah sedikit. Kita hadiahkan ke Rasulullah SAW, kepada seluruh para sahabat Nabi, keluarga Nabi, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para alim ulama semuanya yang ada di Malaysia, yang ada di Aceh, khususan untuk pengarang kitab Al-Hikam yaitu Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, dan kepada syarah Al-Hikam yaitu Abuya Muhyiddin Wali, dan orang tua kita semua. Mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah, diberi berkah oleh Allah, diberi syafaat oleh Sayyidina Maulana Muhammad atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على سيدنا محمد
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. وعلى سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.